Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 MI yang soli dan soliha? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi Aqidah Akhlak kelas 4 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi bab 1 indahnya kalimat thayyibah, bab 2 mengenal Allah melalui Asmaul Husna, bab 3 beriman kepada kitab-kitab Allah, bab 4 indahnya berperilaku amanah, bab 5 indahnya berperilaku terpuji, dan bab 6 menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, indahnya kalimat thayyibah. Subhanallah. Lafal kalimat tasbih adalah Subhanallah. Kalimat Subhanallah mempunyai arti Maha Suci Allah. Secara bahasa, ungkapan Subhanallah berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Kalimat tasbih dibaca ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keagungan Allah, maka seseorang dianjurkan untuk mengungkapkan Subhanallah. Masya Allah. Kalimat Masya Allah artinya Allah telah berkehendak akan hal itu. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya, ketika melihat bangunan yang indah dan megah, memasuki kebun yang cantik, teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat Allahu Akbar disebut juga bacaan takbir. Allahu Akbar diucapkan ketika mengingat kebesaran dan keagungan Allah. Misalnya, penciptaan alam semesta dengan seluruh isinya, penciptaan matahari dan bulan, dan lain sebagainya. Rangkuman materi bab 2, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung dan indah sesuai dengan sifat-sifat Allah. Al-Malik. Al-Malik berarti Maha Merajai. Allah berkuasa atas segala sesuatu, baik dalam hal memerintah ataupun melarang. Cara meneladani Allah Al-Malik adalah bersikap rendah hati, tidak sombong, tidak semena-mena, tidak angkuh dengan kekuasaan yang bersifat semu dan sementara. Al-Quddus. Al-Quddus berarti Maha Suci, yaitu bersih dari segala macam kekurangan dan aib serta kesalahan. Cara meneladani Allah Al-Quddus adalah mensucikan dirinya dari syirik, bid'ah, kemunafikan, dan maksiat. Membersihkan diri dengan jalan bertaubat dalam arti yang sedalam-dalamnya. Al-Aziz. Al-Aziz berarti Maha Perkasa. Kekuatan serta keperkasaan Allah melebihi serta mengatasi segala kekuatan dan keperkasaan yang ada di alam semesta ini. Cara meneladani Allah Al-Aziz adalah memiliki sikap tegar dalam menghadapi segala masalah. Rangkuman materi bab 3, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul-Nya adalah kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat.
Taurat artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur berisi tentang beberapa zikir, pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Kitab Injil. Injil artinya kabar gembira, diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil berbahasa Yunani, berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Kitab Al-Quran berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Rangkuman materi bab 4. Indahnya berperilaku amanah. Sifat amanah. Sifat amanah merupakan akhlak terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. 2. Menjaga rahasia apabila kita dipercaya untuk menjaga rahasia. 3. Tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman materi bab 5. Indahnya berperilaku terpuji. Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah muazin atau orang yang adzan pada zaman Rasulullah SAW. Lahir di daerah As-Sarah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah. Bilal termasuk orang-orang pertama yang memeluk Islam. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk. Namun Bilal hanya berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya Allah Maha Esa. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, Ahad." Mereka semakin meningkatkan penyiksaannya. Namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, Ahad." Berperilaku sabar dan tabah. Sabar adalah rela menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas, serta berserah diri kepada Allah. Dalam Islam ada 3 bentuk sabar, yakni sabar dalam ketaatan menjalankan perintah Allah. 2. Sabar dalam menghadapi musibah atau terhadap apa yang telah ditakdirkan. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat atau apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkuman materi bab 6. Menghindari akhlak tercela melalui kisah Sa'labah. Kisah Sa'labah. Sa'labah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Sa'labah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan, ia lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan ternak. Selain melupakan janjinya, Sa'labah juga enggan membayar zakat. Sa'labah
termasuk orang yang tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Sa'labah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan kufur nikmat. Menghindari akhlak tercela yang dimiliki Sa'labah. 1. Menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati agar selalu mengingat kebesaran Allah. 2. Menyadari bahwa akhlak tercela adalah menyiksa diri kita sendiri. 3. Menyadari bahwa ingkar janji akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.